Kowe nek berhasil coba balik. Kalau kamu kembali, kamu nanti akan tak ajar diri sendiri kan, tak ajar diri. Kan. Makanya kenapa dia mesti nggak berani kembali, nggak berani sebelum misinya selesai. Makanya kan orang yang bisa merintah makhluk itu kan ilmunya lebih tinggi daripada makhluk itu. Jadi, Oke, balik lagi di Mystery, sebuah program podcast bicara tentang atau bercerita tentang sesuatu yang gaib, yang misteri, tapi diselingi dengan canda, ya nggak? Oke, yang kemarin kita membahas tentang Mas Riki ya. Mas Kali Riki. ini Pak RT, Pak Dul, dan sekarang Mas Asap. Sini ganti nama. Azab. Orang Agul Z ya. Azab. Pakai P. Oke. Kecap. Oke, selamat datang Mas Asap. Ya, Mas. Ya, ini punya pengalaman apa nih? Pengalaman. Alhamdulillah enggak sih, Mas. Ya udah, nggak usah berarti. Ya. Lanjut. Cuman apa ya? Ya mungkin waktu kecil itu tapi cenderung kalau kecil. zamanku kecil, Mas, Ya. itu tuh tinggal ikut mbahku, mbah. Di mana, Mas? Semarang pinggir. Waktu tahun 90-an itu situ hitungannya sing jauh dari jangkauan kota, Ringin Telu. Tugu Suharto. Itu tahun 90-an itu desa Mas arani Mas. Rumah masih banyak yang tanah itu. Itu termasuk apa ya? Sampangan itu kan ya? Hutan. Sampangan ya? Betul, seberangnya banyak pohon bambu. Cedak kayak gitu, Mas. Berarti, Betul. Seru Mas, saya maksudnya ki enggak pernah. horor sebenarnya ki horor tapi Kopi. zamanku kecil itu cambling-bling kabeh hitungane Mas. Sing golek jangkrik malam-malam. Yo ngerti yang namanya apa? Kayak Banaspati apa ya Mas? Oh, iya? Dari api kecil jadi gede. Tapi seru. Wah, lari. Mani, Mas. Sampai Kak berani. Sampai terus turun kan Gandel. masih bukit toh, Pak. Itu dulu. Jadi Ringin Telu itu ada makam tuh di atas si Mangsari mana gitu, Pak. Nah, itu kan ada makam tuh itu. Nah, di samping makam itu jenisnya apa ya, Mas? Tegalan. Tanah garapan buat nanem singkong. Pohon. Singkong. Nah, itu nek habis panen itu kan biasanya tanahnya Dikuburkan lagi. banyak jangkrik itu, Mas. Oh. Enak itu cari di situ. Nah, situ Itu jangkriknya nanti di ya buat mainan, diadu, di apa itu Mas. Menang Sama anak-anak. Itu waktu itu jangkrik loh. Iya. Nah, tapi nek nyari itu masih malam. Masih malam. Oh, Itu awal mulanya e-sport ya. E-sport jangkrik. seru Mas. Mabar. Seru. Tapi ya itu ono sing tau ono sing nyetrokoki. Dari kecil tau gede ngejar memang ternyata yuk Banaspati kayak gimana ya tapi seru yo ya iya Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. iya karena kita masih umur paling 4 SD 5 SD paling gede ki 6 SD Mas kuwi carane tetanggaku lah kuwi ketuane ibaratnya Belum ada. iya Belum ada teknologi. Gede ya, umur 4 SD. Maksudnya Umur seumuran SD. kelas 4 SD. 4 SD seumuran 4 SD 5 SD oh Zaman usia es lilin 25 perak. Oh, enggak iya 25 rupiah 25 rupiah Dikanya torak watuk tuh. bener Saiki angel. saiki waktu Spot. iya enak terus sing kan pernah nek malam tuh dulu hiburan tuh layar tancap nonton wayang wah Ini layar tancap ya Susana. Yo. Susana. nah itu pulang dari situ tuh kan biasanya nek wayang itu di balik RW Pak nek dulu ya nah itu pulang bareng-bareng lewati Dikejar lagi. pabrik sekarang pabrik Alam Daya namanya enggak sing pabrik ini kan sebelum itu ada terowongan toh memang masih ada terowongan nah itu kita jalan kaki betul jalan kaki sampai 9 malam dikejar bayangan hitam no wah bulan termain tapi nek masuk terowongan kan terang dulu sing lampu jarang Mas masuk terowongan hilang Lah, kok dikejar bayangan hitam itu masalahnya, Mas? nggak tahu yo itu nek ngomong setan nek bisa ngarani londo ireng apa ngono kuwi iya tapi seru Mas yo mungkin itu horor tapi menurutku Iya. seru sih Mas seru temen-temen saya ono sing wedi malah guyon terus sing pohon bambu nek malam gini yo memang ada nyata Tapi nganu ya, kalau model gini setannya yang jengkel. soalnya cambling-bling kabeh Mas Setannya nggak punya harga diri. Ini agensi setan serius. Langsung sing tutup. doyak pocong Sing- ternyata bener pocongnya lompat tapi itu enggak ini enggak Apa? iya mencolot itu nabur jadi pertama nih Sampai pernah di zaman kecil loh ki merinding ki aku ki apa terus Iya, kayak Terus. iya pernah Mas maksudnya apa tuh kayak dari jauh tahu-tahu deket pertama gerguin
deket lo kok lompatnya nggak lepak tanah ya pacongan lari Itu turun Itu dipecah loh. berhenti gue tambah Kamu gagal. ngabur Besok acting lagi. iya tapi sing Berarti Mas sampai cedak, ketemu sampai dekat atau ya kan sampai kita bener-bener weh pocong gitu loh. Jadi dari jauh kecil wah sempat nih gue kok kaget aku. pocong melayu turun kayak sampai kaki wah sembrinding mulai Berarti Cerita Dewi Beridik Dewi. Jadi kumpulannya Mas Asap sama teman-teman tuh mentalnya tuh edukasinya berani sama bener hantu. zaman Memang anak bener. dulu nih top tak kok nih zaman sekarang masih beda permainan kita cenderung masih Gelem kamu sedih ya. seru itu seru tapi nek cerita sama orang tua kita wah dimaki-maki Enggak terima dia. Seru gelem. tenang teman-temanku dulu seru mas Tapi bener-bener Mas. sih. Itu Iya. 90-an ya, era 90-an. 95. Apa kalau malam angin kenceng dikit lampu mati itu malah pada keluar mainan padahal ya itu pohon bambu Iya, setannya ada harga diri. iya ya mbak ya nek aku dulu seru sih pengalamanku itu sih yo jadi memastikan bahwa itu pocong layu Rombongan ya. ya Kak, sekarang berlima masih mau lihat, Gak? berenam enggak lah Enggak. aman cuman ya enggak apa-apa. di rumahku dulu yang Krapya samping tol itu dulu ada pohon korokeling namanya. Oh iya. Nah, korokeling itu sekarang ditebang. Makanya waktu ditebang masuk rumah. Soalnya itu sebelum rumah ada sudah ada pohon itu. Nah, menarik nih. Dia mah jaluk kayu. Itu tetanggaku dulu nek masak apa Pak? Pakai korokeling itu sering minta. Nah, itu ditebang katanya yang di situ malah pindah dalam rumah. Jadi aku pas malam nonton TV ini seolah-olah kayak ada yang bingung. Padahal aku dulu sering banget di rumah sendirian, masih tinggal bapakku, keluar kota ibuku, neng mbahku itu nih telu. Seneng soalnya aku seneng nek sendirian di dalam rumah, seneng. Jadi seolah-olah di dalam rumah ini kayak ono sing ngawasi weh. Bingung ngene. Kadang aku nek liburan ada rono ngono iki kayak sak klebat, apa tadi? Enggak ada. Yo tapi pas mental kuat yo santai-santai wae. Tapi nek pas kuat dolan dikajak. Dolan wis ngono to. Iya. Dan yo bapakku dulu kan wis wong dolanan seneng gitu Mas. Emosi dia. Dia emosi. Jadi ceritanya gini Mas, dia pohon korokelingnya dia itu dihuni oleh makhluk gitu loh. Ya, soalnya pohon itu sudah ada sebelum rumah dibangun. Nah, pas pohonnya ditebang, penghuninya itu Pindah di dalam. masuk ke rumahnya dia gitu karena nggak dipindah duluan. Ya. Mestinya kan dipindah dulu kemana gitu kan, tapi itu langsung tebang aja. Jadi Pernah kan ya temennya bapakku sih masih orang yang mungkin lebih tahu daripada kita gimana. Jadi masuk suruh pergi, orang gelem lah. Aku udah lama di sini sebelum mereka ada, aku udah ada. Lagian juga om aku ditebang. Berarti Terus aku termasuk tidak mana. rumahmu itu yo rumah lama ya di situ. Mana? Legend loh. Yes. Samping jalan tol persis. Jadi nek malam ya nek pas mental kuat dia kena asa. Saya tahu apa lambu. Tapi nek pas rak kuat adulana. Sekarang kuat. Yo, alhamdulillah. Yo, aman. Nek banyak temen aman. Nek pengalaman kecilku horor tapi cenderung juga seru. Tapi era 90-an memang kok Iya, banyak kejadian tuh. Ya, itu wah enak Mas, masih tanah masih ini mainannya orang dolanan sing ini enggak mainan gundu terus Setinan. Selingan apa black? Padahal itu mainan itu di bawah pohon. Paling mau polisi ini. kalau kamu jadi tomonya rebet gitu lah. Sering tetangga kan ada yang masak nasi masih pakai kayu terus masak nasi besoknya pagi kuning dikentingin gedung nunggu sering. Nasi kuning. Enggak, nasi nek biyen iki jenenge apa ya, Mas? Adang. Ada. Terus isuke dadi kuning. Enggak, masih masak gitu loh, tinggal apa mak keluar niki wis kuning, wis basi. Tak kalah. Benyek ngene tapi biyen ki wis kayak ya salah. Wes pernah makan sajen belum Mas? Sajen pernah nek tengah dalan gitu Mas. Jadi cerita gitu.
Ya. Bayanganku ono sajene sampeyan. Ayo, cerita Mas. Hati-hati gitu. Tadi yang sampean makan itu saja. Oh iya, Pak. Iya. Kebetulan kita juga di media. Ya, soalnya anak kecil dulu cenderung seleng-selengean Mas. Sajen bareng kadang ada uang koin. Iya. Dong, jajan. Bener. Rokok ngono kan. Mas tak kontoni mangan sajen ya, Mas. Ikut menangan. Rokok nanti cilian udut tuh. Yo. Empat dia. Ya sih gitu. Cek udah gini. Merasakan makan sajen itu kayak maksudnya bisa merasakan kayak apa? Enggak ada rasanya. Tawar. Angan tuh buka iki. Tawar. Tapi emang Tawar. gitu. Ini manis kok tapi ini. Iya, Ini iya. manis. Kalau ya karena ini enggak diikhlaskan untuk makhluk itu. Kalau Kan sajen zaman dulu kecil kan persetan ya masa berdoa. Seneng-seneng bae kok itu. kalau sajen kan kita niatnya untuk memang menyajikan untuk mereka. Jadi mereka bisa makan. Tapi kalau iki aku pelit rata kayak mereka ya mereka nggak bisa makan. Tapi ke teman-teman aja. Tapi aroma yang dimakan. Aroma. Iya, Ya, aromanya, sari-sarinya. Sarinya. Itu namanya apple. Kates iki. Pinter. Tapi teman-teman SD itu banyak loh Mas yang apa? Sampai kayak wong edan apa ya Pak gara-gara dulu sungai Bujuarto. Iki mbiyen ya terkenal iki loh Mas. Maksudnya Diangkat juga. kadang enggak malam malah siang setengah dhuwur iki pancing terus balik dadi caswung. Nah, kesambet betul. Terus sembuhnya gimana, Mas? Sembuhnya nggak tahu sampai berbulan-bulan loh Mas. Sampai Bisa berbulan. kadang gini, sambal itu kadang gini. Jadi dia masih kayak seperti biasa. Jadi orang lain itu tahunya dia memang seperti biasa, enggak bedanya di jam tertentu. Iya, Bu. Bedanya itu jam tertentu. Jam-jam khusus. Iya, jam-jam ini. Tapi Biasanya makan aktivitas makan normal. biasa, Ya sama. biasa. Dia ngobrol kayak ini biasa juga. Cuma nanti di jam-jam tertentu, waktu tertentu dia beda. Dulu kecil tuh masih sering banyak orang kesurupan. Iya. Iya. Tapi saya jarang ya. Ya benar sih dikatakan bapak ini benar. Aku pernah tangga pak, kesurupan, jebret, wes mari ya cik ngomong kiwi. Iya. Dari wes hilang menang. Terus ngomong kiwi Jam ngomong kiwi. tertentu. Seringnya itu ya kayak tadi Mas, pergantian waktu antara mau masuk ke maghrib. Nah, betul. Yos, dulu kan masih banyak rumah gedek Pak, pakai gedek. Sampai ada ngomong Kaget Kalau bridging kan langsung. Nah, betul. Sekira Ingat. Kata orang tua dulu malam maghrib ada anak ayam, bunyi anak ayam. Oh, iya. Ojo dicipuk. Nah, itu anak ayam tuh ada yang di mana, Mas? Iya, katanya gitu nek dulu. Tapi Kalau dulu itu cenderung Kunti ya. Ya kunti bisa guru pecingi juga bisa, Mas. Oh, kalau suaranya pelan itu deket gitu ya. Ya, gitu. ya, suaranya jauh itu deket. Dibalik. Tapi kalau suaranya deket jauh. Ya kalau jauh kan deket pelan tuh tadi. Kalau jauh pasti pelan lah. Kalau deket pasti kenceng gitu. Tapi kenapa ayam? Ada sesuatu. Ayam sama telur duluan mana? Tekek ya bisa, Mas. Ada yang bunuh-bunuhan tuh. Duluan yang menciptakan. Jarang. Duluan yang menciptakan. Duluan yang menciptakan. dulu sering seru Mas, malah cenderung seru. Iya. Padahal aslinya ya horor ya. Tapi zaman saiki Iya. Tapi dulu seru ya Mas. Apa ya seangkatanmu ya dulu ya. Kan kesurupan di Bandir itu loh dulu. apa? Kan sampai ke sekolah pun masih. Tapi memang di sana dompet di memang sudah sempat sadar. Ngindo ya. Jadi terus pulang Terus sekolah lagi. jangan. Tapi biasanya orang yang sudah pernah kesurupan Itu gampang. Ada rasanya. bakal bisa balik lagi jadi kesurupan lagi. Gampang, lebih Biasa gampang. nih. Karena Ada auranya lubangnya. sudah kebuka. Kecuali dia dipagerin atau ditutup itu dia bisa. Sampean tahu tempelan murah ini? Alhamdulillah enggak. Nah, ini di segmen ini ada segmen ketempelan sama saya. Kita mau menempelkan sesuatu. Koyok. Pakai lem Korea. Tapi orang ya Mas, nek bilang percaya, aku percaya ada, tapi aku orang sing usah apa toh aku tak urip kayak dhewe ora usah nusoin dulu apa sih. Gitu Mas. Tapi nek ngomong ada dulu.
masih pengalamanku kayak gitu yo banyak dan Momen yo lihat pas cilik ku ya. yo lihat yo memang Siapa nih kajian ada. gimana? Sampai tapi aku heran nih setelah gede gini baru mikir, weh jebul enak yo zaman cilikanku ki kentir Balik ke masa kecil lagi. iya Pengen. Mau. jangan lah temanku SD banyak sing kayak gitu Pak Masih SD yo sekarang. sekolah tapi ki sekolah masih maka sekolah nomor Mas Nur Titi sepatu dicopot apa ya kentir gitu Perilaku konyol ya, perilaku konyol. perilaku konyol itu gara-gara dhuwur-dhuwur mancing ning ngene Tugu Soeharto. Oh, itu besar. Nah, ning kono dhisik jarene ono siluman kethek apa nek ngarani mbiyen. Yo di situ pas kesurupan kuwi sambet. Tapi jadi kelingan nih, maksudnya ngomong-ngomong kesurupan ya. Kecil itu tetangga kakaknya menikah. Nah, yang kesurupan itu adik Kakaknya yang menikah, dilompati. dia kesurupan. Jadi kan adiknya cewek, kakaknya cewek. Ini dilompati nih, adik cewek. Itu kesurupan tuh ternyata di ngobrol-ngobrol tuh ada yang ngirim. Kamu dari mana? Ya dia bilang aku naik bis tenan dari. Aku naik bis ini turun sini ya sekarang enggak. Terus yang kesurupan tuh bilang di jempolnya tuh ada kain merah turun dicopot. Jempolnya mana? Jempolnya dia. Iya, bilangnya gitu. Ya wis tak cepet aja untuk diseneni karo semua. Ya. Pertama dibentak-bentak terus ada paranormal tuh datang. Nah, paranormal gitu. Gini, aku ki nganu lho. Cik sedulure karo nyilor gitu. Yang mau nih bentak-bentak langsung diam Mental. Wes menengah tak copot. Wes copot tapi ojo ngomong lho nek ya copot hilang. Berarti ada perjanjian gaib Pak. Jadi gini ya, kalau orang-orang ngirim, misalnya aku ngirim nih ke pelatih misalnya, ngirim sesuatu kayak makhluk gitu kan, nyurupin gitu kan, itu mesti aku ngomong sama si makhluknya itu, kowe nek berhasil coba balik. Kalau kamu kembali, kamu nanti akan tak ajar diri sendiri kan, tak ajar diri. Kan. Makanya kenapa dia mesti nggak berani kembali, nggak berani Sebelum misinya. sebelumnya selesai. Karena kan orang yang bisa merintah makhluk itu kan ilmunya lebih tinggi daripada makhluk itu. Jadi kan dia berkuasa atas makhluknya itu. Karena dia kalau kembali beneran, dia bisa makan tumpahnya sendiri. Sokopong dewe atau apa. Perjanjian. Itu berarti akhirnya dicopot. Terus tak ewangi nyopot ya. Aku sebenarnya lo cuma ngomong lu. Ya, cuma ngomong kan. Wes, ewangi nyopot, wes balik. Tapi maksudnya poinnya gini, ketika pertama kali kan debat terus. Kowe iki sapa ta? Terus si paranormal bilang aku kok kan sedulure nyilor gitu. Itu langsung langsung meredah banget. Ya. Wes copotnya dulu. Tapi pas copot itu mesti ya paranormal yang ngirim tuh mesti tahu. Pastinya. Pasti kiriman sendiri ya. Cuma nggak boleh ya, kadang nggak dijelasin lebih lengkap gitu lah. Iya, kadang-kadang. Ada batasannya. Kiriman sekalian kamu jenter. Maksudnya batasan itu yang ngirim ya? Nggak dikasih tahu. Si yang ngirim siapa? Ya kan ada rahasia gaib ya Pak. Ya ada Perjanjian. MOU. Ada yang mau MOU-nya harus berhasil. Dan cap jempol. Kayak Mas ini kan ceritanya tadi masa kecil udah selesai nih. Lanjut ke dia boleh nggak? Yuk. Oke ya, karena dia kan indranya kebuka nih, Iya. otomatis banyak cerita kan. Oke, lanjut ke Mas Riki. Ya aku tuh pengen tahu Mas Riki itu kan yang episode kemarin ya, dia kan ceritanya udah pernah masuk ke alam gaib terus kembali ke alam nyata. Nah biasanya orang seperti itu kan akan punya kemampuan yang dibawa dari alam gaibnya itu. Nah biasanya dia akan punya penjaga gaib gitu. Nah ini aku pengen tahu apakah pernah ketemu atau merasakan gitu. kalau apa penjaga ya, itu tuh atau kayak- guru gaib gitu. iya pernah ngobrol sama diri sendiri tuh Ya. ada nggak ya? Terus anaknya temen sebenarnya, temanku udah tua, Udah tua. tapi dia udah beranak. Temanku udah tua, udah beranak aja aja. Jadi anaknya temen itu ada Anak. kelebihan, Oh. punya kelebihan. Nah, dari garis keturunannya terus tak tanyain, Dik, Mas Rek itu ada nggak sih yang bantuin di belakang? Katanya ada. Jadi sempat tanya, ada. Cuma dia nggak kuat. Oh. Ada sebuah hal, makanya itu apa kayak di gaib itu nggak boleh dibongkar semua, karena memang itu sudah benang merahnya di situ. Kalau dibongkar semua itu terus tak tanya-tanyain dari situ
makin peristiwanya macam-macam. Pernah ya yang sekali selamat dan seterusnya enggak. Jadi yang selamat itu kita pulang sekolah, aku boncengan sama teman. Kebetulan saya yang driver. Ada truk muatan, kalau bambu itu kan harusnya ke atas. Jadi truk ini muatan bambu, kebetulan muatan bambu. Dia itu lurus. Jadi antara ngerem apa enggak ngerti. Nah, pas ada waktu di belakang, ngerem mendadak, kena kan. Tapi sekian nggak ngomongin detik. Itu cepat cuma gini, awas, ada yang ngomongin gitu, awas. Dengar di telinga? Dengar, nggak apa-apa, itu padahal bambu itu jadi selebor, rating semuanya tuh pecah karena bambu itu udah dulu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ngelewati tubuh ya? Ya nggak ngerti juga. Jadi Hebat, kayak ya. bambu itu nempel-nempel gini, aku nggak apa-apa, nggak ada luka. Itu yang kejadian pertama. Yang selanjutnya, lakanya itu malam. Itu kalau itu ada 1 detik ada deh, cuma yang ngingetin awas lubang, kena masuk kan lubang jalan kan, kebetulan lampu penerangan jalan itu nggak ada, Mati. terus waktu-waktu jatuh cepet banget, pokoknya diingetin sama ada yang ngingetin kayak awas kepala, jadi ngelindungin. Makanya sini ada bekas luka panjang, soalnya kebuka sampai tulang. Tanganmu ini? Sini terus gak bisa jalan, terus sini kena tulang ini kan mundur. Yang lebih nggak mikirnya logis itu ini sembuh tuh dengan sendirinya. Yang kebuka tadi, yang luka. Ya yang luka itu jadi udah pengobatan biasa loh, pakai obat merah. Terus yang tulang ini sembuh sendirinya, dipijitin juga gak ngefek, tapi berjalannya waktu sembuh sendiri kok semuanya. Sembuh sendiri tuh itu sering sembuh sendiri. Digite. Tapi yang takutnya Digi Terminator. Itu tapi yang takutnya gini, kalau ngucap jadi yang sampai kena api, takutnya jadi kejadian itu. Iya sih, itu pernah sih kan gitu. Jadi benar-benar sakit hati banget, ngatahin orang. jadi ya. Saya Pernah itu pas kontrol terus ngingetin diri sendiri, janganlah gantung selantas. Biar gak sakit Mau hati. pesan apa? Mau memuji. Pedih nih, langsung ngucap. Oke. Nah, itu kan berarti ya. Kita dalam keadaan bahaya. Ya toh. Tadi kan sempat melindungi kepala. Iya. Ada peringatan di telinga, awas kepala gitu kan. Nah, tapi pernah nggak lihat wujudnya? Tadi kan suara doang nih. Wujudnya pernah lihat nggak? Siapa itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Mau menggambarin itu nggak bisa. Cuma terang aja, itu dia terang ya kayak cahaya lampu itu. Cuma ada bentuk fisiknya. Siluet gitu ya. Nggak boleh ngomong. Terus mencoba untuk fokus otak ini kan fokus apa tuh siapa tuh. Karena masih kayak menghargai person sih orang tua kayak datuk. Di keluargaku tuh aku tuh sebenarnya kayak dari orang tua itu datuk itu Kalimantan, terus opa itu dari Flores. Tapi kalau orang dulu itu kan poligami, makanya antara dari Belanda, Flores sama Kalimantan ini ketemulah Jawa. Nah mereka ini punya cerita macam-macam. Kayak yang di Kalimantan, kalau saya nyebut itu saya terlahir dari orang tuanya itu kembar. Yang satunya buaya, yang satunya buaya kembar orang. Itu ada ceritanya, itu pernah kejadian di salah satu sungai di Kalimantan. Aku tadinya nggak percaya. Loh itu kan cerita-cerita rakyat umum pada umumnya gitu. Itu ternyata dari keluarga. Itu buaya itu kalau misalnya sampai makan orang itu sudah memalukan keluarga. Iya. Oh, gitu ya? Itu nyelamatin. Harusnya nyelamatin. Jadi terus ada kejadian, makanya terus percaya kalau si kembarannya itu yang buayanya itu terus baik karena pernah nyelamat orang tenggelam. Iya. Tapi si sosok ini udah nggak ada lagi. Setelah ditelusuri dari beberapa pakarnya goib itu, sekarang ikut di pantai selatan. Gitu. Makanya sampai sekarang tuh berbangga. Cuma ada yang pernah datang tiba-tiba ke Semarang. Dia bilangnya itu ke rumah nenek sebenarnya. Ke rumah nenek kan dekat rumah orang tuaku sama rumah nenek itu kan selisih
RT gitu. Ya Pak RT bener ya. Lu kartunya bingung. Lagi Pak RT kok. Selisih 3 RT lagi RT ya udah gini. Takut itu betul. Iya, betul. Itu selisih itu si kakek gue apa ya nyebutnya saya nggak paham, runtutannya panjang ini keluarga. Silsilahnya. Oh berarti sempat dari Kalimantan ya? Yang ya ini saudara yang dari Kalimantan itu, Yang Datuk itu. ya Datuk itu datang ke Semarang. Oke. Dia ngasih tahu sekian ngobrol tiba-tiba kan, tapi yang keluarga Semarang bingung loh, datang sama siapa? Ditanyain, oh enggak ini mau diantar pulang pun juga nggak mau. Diantar pulang juga nggak mau, tapi tiba-tiba udah nggak ada. Itu cuma ngasih pesan besok kalau udah niatan si Ricky suruh ziarah ya. Nah, ziarahnya itu ke Sunan Muria. Itu baru tak lakuin beberapa bulan yang lalu dari setelah usia itu. Jadi kayak berat, kayak yuk besok kalau ada rezeki ke sana yuk, udah mikirin wah mobil nanti ada teman dan sebagainya, kita ngonten nggak mungkin lah ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak pernah kejadian, nggak pernah bisa. Kayak lupa terus ngelupa, nggak sempat. Akhirnya temen yang mau nggak mau berangkat. So, Oh, akhirnya kamu berangkat ziarah itu. Di Sunan Muria itu kan tanjakannya terjal, terjal, licin. Kita target sana jam 12 malam, padahal banyak halangan. Yang satunya temen nunggu lama dan sebagainya, terus hujan. Ya tepat sampai sana tepat jam 12 malam. Yang ziarah pada turun, kita naik. Jadi kondisinya nggak terlalu ramai. Sorry mas, di mana? Sunan Muria. Kudus. Oh, Kudus. Di situ ini teman kan kita berempat, ya satunya istrinya teman, dia di bawah kan, nungguin di bawah di warung, kita bertiga naik. Yang dua ini tuh capeknya luar biasa, tapi aku biasa aja. Cuma dalam hati tuh nanti kalau udah ziarah di makamnya ngapain ya, gitu loh. Itu tuh masih kadang gitu loh, karena kayak ini cuma mengikuti aja pesan suruh main ke sana. Pas udah nyampe di makam, kita kan harus bersihin dulu. Bersih semuanya kaki dan sebagainya, terus naik mau ke lorongnya sana itu ada kupu-kupu loh malam itu. Itu kebetulan pada nggak ngerti, jadi tiba-tiba ada kupu-kupu aja datang. Satu itu datang, terus ya assalamualaikum, terus pergi. Terus sampai situ ya masih duduk itu cuma mau ngapain ya gitu tuh lagi gitu. Nah ya niatku cuma berkunjung silaturahmi, ya masih ya doa. Cuma sampai sekarang tuh masih mikir sebenarnya itu apa tuh masuk dari pesan-pesan yang sering dapat itu, kayak harus ziarah, terus jangan ngucap sembarangan, terus kalau main jangan ngawur. Ngawur tuh maksudnya? Ngawur tuh kalau kita nongkrong kayak gini positif. Dugem. Terus habis dugem itu kan pasti alkohol. Terus alkohol kita di jalan ngomong itu kan ngomong ya kasar, enggak layak gitu kan. Katanya pada ikut yang kayak gitu. Tapi emang gini ya, pasti seseorang yang punya kelebihan seperti itu dia akan mencari siapa sih bilang. Penasaran ya? Penasaran gitu, sama kayak yang di sini pun kayak gitu. Siapa sih kayak gitu.